Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Para peserta didik, orang tua, wali peserta didik kelas 4 yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan kenikmatan, rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu dalam rangka pembelajaran fikih dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan beberapa bimbingan dan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan tuntunan-tuntunan sunnahnya, dan mudah-mudahan kita di akhirat nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, bagaimana kabarnya pada kesempatan kali ini? Sehat-sehat semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya sehat-sehat, tidak ada halangan apapun. Kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit yang sedang menimpa di dunia ini, khususnya di negara kita dalam rangka pandemi ini. Mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalankan aktivitas kita. Anak-anakku yang berbahagia, kita bertemu pada semester yang pertama ini, tahun pelajaran 2021-2022 untuk pelajaran fikih kelas 4. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, marilah kita buka pertemuan kita ini dengan membaca umul kitab. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari mulai awal hingga akhir bisa bermanfaat. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baitihi wa ala dinihi wa ala kullinatin shalihah lahumul fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, alhamdulillah anak-anakku yang berbahagia, kita akan bertemu pada kesempatan kali ini membahas terkait dengan pelajaran yang pertama, yakni ketentuan khitan. Anak-anakku, di antara kalian sudah adakah yang sudah berkhitan? Tentunya di antara kita, anak-anak kita, ada yang sudah berkhitan, ada yang belum. Angkat tangan yang belum. Tidak apa-apa kalau yang belum. Yang sudah juga alhamdulillah yang sudah melaksanakan. Nah, kalian sekarang sudah kelas 4. Tentunya kita akan dihadapkan pada permasalahan yakni tentang masalah khitan ini. Khitan ini dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena termasuk kebersihan. Dalam sabdanya an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Dengan kita berkhitan, maka kita akan menjadi kesempurnaan agama kita, kita akan menjadi sholat, yaitu akan menjadi sah. Nah, oleh karena itu pada pertemuan kesempatan kali ini kita akan membahasnya anak-anak. Kita akan membahas seperti apa khitan itu. Mari kita ikuti pembelajaran selanjutnya. Anak-anakku yang berbahagia, pendalaman materi pelajaran 1 tentang khitan ini akan kita bahas. Yang pertama terkait dengan pengertian khitan. Jadi seperti apa khitan itu, kemudian sejarah khitan dimulai dari siapa dan sampai kepada kita, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana hukum khitan, dan termasuk implementasi daripada khitan itu sendiri, dan yang terakhir nanti kita akan bahas terkait dengan manfaat daripada khitan, seperti apa manfaatnya untuk kita bersama-sama. Khitan menurut bahasa itu artinya adalah memotong. Jadi memotong apa saja itu adalah pengertian daripada khitan. Memotong burungnya atau memotong apa, itu menurut arti bahasa. Namun menurut istilah syara, khitan adalah memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan laki-laki
atau kita kenal dengan kulfah atau kulub, supaya suci dari najis. Nah, jadi kemaluan laki-laki yang menutupi ujung kemaluannya itu disebut adalah kulfah, dan itu dipotong tujuannya adalah supaya terhindar dari najis. Yang mungkin anak-anak kalau kencing, kalau belum dikhitan, itu nanti air kencingnya, sisa-sisanya itu masih membekas di ujung kemaluan itu. Nah, kalau sudah dikhitan, maka itu akan menjadi bersih. Itulah sehingga kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pengertian daripada khitan itu sendiri. Anak-anakku, sejarah khitan pertama kali itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tepatnya pada usia 80 tahun. Bayangkan loh, 80 tahun. Berarti sudah besar kalau versi kita 80 tahun. Kita masih usia berapa? Kita masih usia sekitar 12, 11, 10. Nah, kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam, yang kemudian dari khitan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini kemudian dilanjutkan sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian disyariatkan untuk umatnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhtatana Ibrahimu alaihi salam wa huwa ibnu samanina sanatan bil qadumi, rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam dikhitan ketika beliau berusia 80 tahun dengan menggunakan alat sejenis pisau atau kapak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anakku yang berbahagia, lantas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada beberapa pendapat terkait dengan khitan beliau. Yang pertama, beliau ini dikhitan oleh kakeknya, yakni Abdul Muthalib. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita itu dikhitan oleh malaikat Jibril saat ketika mau Isra Mi'raj membersihkan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Kemudian yang pendapat berikutnya, Rasulullah ini lahir dalam keadaan berkhitan. Jadi lahir sudah berkhitan. Inilah yang menjadi berbeda antara Rasulullah dengan umatnya. Jadi sudah suci dalam keadaan lahir, sudah dalam keadaan berkhitan. Anak-anakku yang berbahagia, kita melanjutkan dengan hukum khitan. Hukum khitan itu ada dua. Yang pertama adalah hukum bagi laki-laki. Hukum bagi laki-laki adalah wajib. Wajib artinya jika tidak dilaksanakan maka akan berdosa. Oleh karenanya bagi kita yang laki-laki, angkat tangan yang laki-laki. Nah, laki-laki wajib khitan terutama sebelum dia balik. Jadi sebelum dia usia balik, maka wajib khitan terlebih dahulu. Dengan harapan ketika ia melaksanakan khitan, maka sholatnya itu akan diterima. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Abbas qala la tuqbalu sholatu rajulin lam yahtatin, rawahul Baihaqi. Artinya tidak akan diterima sholat seorang laki-laki yang belum dikhitan. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, dengan demikian jika kita belum khitan maka sholatnya tidak diterima. Kalau sholatnya tidak diterima berarti sholatnya juga batal, tidak ada artinya. Oleh karenanya anak-anakku yang belum khitan yang laki-laki, persiapkanlah untuk kita melaksanakan khitan. Yang kedua adalah hukum bagi perempuan. Hukum untuk perempuan, khitan adalah sunnah. Maksudnya dimuliakan. Cuman yang menjadi beda antara laki-laki dan perempuan, kalau laki-laki ini bisa dipublikasikan, disampaikan kepada tetangga-tetangga, disampaikan kepada
saudara-saudara, teman-teman bahwasanya sudah dikhitan, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau untuk perempuan cukup diikhfa, artinya disamarkan, tidak usah disampaikan, dipublikasikan kemana-mana. Karena perempuan inilah yang menjadi beda antara laki-laki dan perempuan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, qala al-khitanu sunnatun lirrijali makrumatun linnisa'i, rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Malih bin Usamah dari bapaknya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, khitan itu sunnah atau disyariatkan bagi laki-laki dan suatu kemuliaan bagi perempuan. Hadis riwayat Ahmad. Jadi inilah hukum khitan, sehingga kita mengetahui tentang hukum khitan itu sendiri. Anak-anakku, kita melanjutkan untuk implementasi khitan atau kita terapkan khitan itu mulai kapan? Yakni dimulai dari bayi, anak-anak sampai mendekati balik. Pokoknya jangan sampai balik. Kalau kalian lihat gambar itu ada gambar apa itu? Anak bayi, yaitu sudah bisa dikhitan. Karena Rasulullah SAW pun mengkhitankan Hasan dan Husain ini pada hari ke-7. Dalam hadisnya an Jabirin qala aqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasani wal Husain wa khatanahuma li sab'ati ayyamin, rawahu al-Baihaqi. Artinya dari Jabir berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengakikahkan Hasan dan Husain dan mengkhitankan mereka berdua pada hari ke-7 dari kelahirannya. Hadis riwayat Baihaqi. Ini berarti usia 7 hari dari kelahiran sudah bisa dikhitan. Ini seperti yang terjadi di Arab-Arab. Nah, kalau memang merasa orang Indonesia ini tidak terbiasa setelah ia lahir, maka boleh khitan itu dilaksanakan pada usia anak-anak. Bisa usia 7 sampai 10 tahun. Atau ketika kelas 2, 3, 4 seperti kita ini boleh kita laksanakan. Yang penting jangan sampai balik. Mendekati balik berarti sampai ya kelas 6, kelas 1. Masa kita belum khitan sudah tingkat SMP atau MTS? Setidaknya kita sudah khitan di tingkat dasar. Biar kita itu sudah bersih. Kalau kita sudah khitan, kita merasa aman karena kita nanti ketika balik sudah tidak perlu dikhitan lagi. Kalau kita belum khitan, saat balik maka mungkin wajib dikhitan. Nah, daripada kita terlalu besar nanti kita belum khitan, jadi mulai kecil sekarang mari kita laksanakan khitan ini. Anak-anakku yang berbahagia, manfaat khitan yang pertama adalah terhindar dari najis. Najis dimaksud adalah najis ketika kita buang air kecil. Kita buang air kecil itu akan masih tersisa di ujung-ujung kemaluannya. Tapi setelah dikhitan maka akan bebas dan terhindar, tidak ada najis yang masuk di dalam ujung kemaluan itu karena memang kulufnya sudah dibuang. Yang kedua, mencegah penyakit kelamin atau kanker. Nah, penyakit kelamin itu bisa terjadi karena kotoran itu tadi. Jadi kotoran yang ada di dalam alat kelamin itu menyebabkan penyakit. Berikutnya, kesempurnaan sikap beragama. Agama ini akan sempurna karena sudah berkhitan. Karena sudah berkhitan, maka sholatnya akan diterima sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwa tidak akan diterima sholatnya seseorang jika dia belum berkhitan. Yang berikutnya tergolong orang yang selalu menjaga kesehatan lahir dan batin. Ia jaga karena dia kesehatan lahirnya ya sudah khitan, termasuk batinnya akan mempengaruhi. Dan yang berikutnya adalah mengantarkan anak-anak itu menjadi seorang dewasa atau mukallaf karena sudah berkhitan. Anak-anakku yang berbahagia, dari beberapa uraian dan penjelasan terkait dengan khitan, saya pikir anak-anak bisa membuka buku
cetaknya bisa dibaca mulai bab pertama sampai bab terakhir. Kemudian setelah anak-anak itu membaca, maka perhatikan tugas yang Pak Guru berikan. Yang pertama, menulis 4 hadis beserta artinya pada halaman 3-5 di buku tulis ya. Yang berikutnya, menjawab kegiatan siswa bagian A nomor 1-5 halaman 6 di buku cetak. Juga menjawab skala sikap nomor 1-5 halaman 6-7 di buku cetak juga. Kemudian yang terakhir, menjawab penilaian akhir bab Romawi 1, 2, dan 3 halaman 8-10 di buku tulis langsung jawabannya saja.